Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi balagha ar-risalah wa nasahal ummah wa addal amanah wa jihada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul azim. Kita berharap syiar subuh keliling ini semakin berkembang, jamaahnya semakin banyak. Inilah syiar yang sesungguhnya. Kalau saya disuruh ceramah enak sekali, orang sudah berkumpul, saya tinggal ngomong. Yang sulit itu kan mengumpulkan jamaah. Nah, ini luar biasa kerjanya Kiai Abdurrahman Nasir ini. Itu nggak mudah. Mudah-mudahan insya Allah kita tetap bertekad jamaah ini menjadi jamaah yang memiliki kekuatan semangat untuk saling menguatkan di antara kita. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang membesarkan syiar agama Allah, itulah cermin, itulah tanda takwa di dalam hatinya. Inilah legasi, inilah warisan yang kita tinggalkan ketika nanti kita saat berpulang. Insya Allah semua kita saling mendoakan. Saya senang sekali jamaahnya lumayan banyak hari ini. Kalau setiap Sabtu Minggu banyaknya seperti ini luar biasa ini. Saya juga minta didoakan. Bukan cuma di sini tapi nanti di akhirat terus kita minta saling mendoakan ini. Kalau nanti di akhirat nasib saya tidak baik, jamaah subuh keliling Limo Cinere ini masuk surga semuanya. Saya ternyata nasibnya nggak baik, tidak di surga tapi di neraka. Saya yakin Bapak Ibu jamaah suling subuh keliling Limo Cinere ini, kalau sudah kita kenal, saling mengenal, ada yang dapat berita, loh kok Ustadz Bambang kabarnya nggak di sini bersama-sama kita, ayo sama-sama kita doakan. Rasanya kalau penghuni surga bareng-bareng berdoa, mudah-mudahan kasih sayang Allah itu lebih besar daripada murkanya Allah. Siapapun di antara kita nanti sudah saling mengenal begini, kalau nanti nasibnya nggak baik di akhirat, kita saling mendoakanlah. Jadi doa itu nggak berhenti cuma di masjid-masjid di Cinere, tapi doa itu sampai nanti di akhirat kita terus mendoakan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan tema tentang fana dan baka, pintu kebahagiaan. Mungkin kita sering mendengar istilah fana. Fana itu sebenarnya luntur, hilang. Sementara baka itu yang hadir, yang kekal, yang tetap. Ketika kita bicara fana dan baka, kita bicara tentang mana yang harus kita lunturkan, mana yang harus kita hilangkan, mana yang harus kita buang. Ya. Sementara al-baqa, mana yang harus kita prioritaskan, mana yang paling kita utamakan.
Dalam dunia yang sangat kompetitif, yang penuh banyak aktivitas kegiatan, setiap hari kita harus cerdas memilih. Kita bisa memilih hari Minggu, jogging saja, nggak usah hadir ke masjid, toh nanti ceramahnya bisa dilihat di YouTube. Bisa. Tapi ternyata godaan itu tidak begitu kuat. Bapak Ibu datang memilih untuk hadir ke masjid, subhanallah. Itulah tanda-tanda takwa dalam hati. Maka setiap saat kita harusnya ketika bangun tidur itu, kita berikrar, ya Allah, apa yang harus aku hilangkan dari sifat buruk dalam diri ini? Kalau masih banyak waktu yang aku lalaikan, ampuni aku ya Allah, hilang dari diriku hari ini. Mulai hari ini dan ke depan, aku tak akan lagi melalaikan waktu yang kau amanahkan ya Allah. Mungkin bangun tidur, ya Allah, dalam 1 minggu ini mungkin aku banyak marah-marah pada pasangan, marah-marah pada anak-anak, orang sekitar, ya Allah, ini harus aku hilangkan ini. Itu namanya fana, melunturkan, menghilangkan. Jadi nggak selalu fana itu sesuatu yang tinggi-tinggi sampai hilang kesadaran diri, melebur. Ya itu kalau bisa sampai di level meleburkan diri, yang hadir adalah Allah, Allah hadir karena diri ini hilang. Nah itu ceritanya udah tingkat advance. Kalau level kita ini, fananya itu menghilangkan sifat iri, menghilangkan dengki, ya, menghilangkan keegoan, menghilangkan merasa paling benar, menghilangkan rasa sok kuasa, itu yang harus difanakan itu. Sementara al-baqa, apa yang harus kita hadirkan setelah kita hilangkan ini penyakit buruk, apa yang harus kita hadirkan? Itulah rasa ketauhidan itu. Itulah rasa kedekatan dengan Allah. Itulah rasa keterpesonaan dengan Allah. Maka tidak mungkin bicara fana dan baka kecuali di situ ada rasa terpesona kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran itu ada disebutkan di mana kisah Nabi Yusuf jelas-jelas ditegaskan. Ketika sang wanita diejek oleh wanita teman-teman yang lain, kok bisa kamu tertarik sama laki-laki? Kata wanita ini, karena kamu belum lihat aja. Ya, akhirnya disebutkan dalam Al-Quran, kawan-kawannya itu dikasih pisau dan buah-buahan. Kan begitu ceritanya dalam Al-Quran. Dikeluarkanlah Nabi Yusuf. Begitu dikeluarkan, wanita-wanita itu terpesona, terpukau, bahkan hilang kesadarannya. Disebutkan dalam Al-Quran, mereka bahkan tidak merasa mengiris jarinya sendiri karena terpukaunya kepada ketampanan Nabi Yusuf. Kalau sesama makhluk saja bisa terpesona, sesama makhluk saja bisa hilang kesadaran, seharusnya kepada Allah yang maha menentukan nasib, takdir, yang menghidupkan mati kita, menghidupkan dan mematikan kita, harusnya kita jauh lebih terpesona. Seorang hamba harusnya lebih terpesona kepada Allah daripada kepada makhluk. Dan bahayanya kalau kita lebih banyak hidup ini terpesona kepada makhluk, terpesona pada diri yang melahirkan ujub, na'udzubillah, terpesona pada jabatan. Gara-gara sangat terpesona dengan jabatan, ya, mohon maaf, jadi penjilat. Yang salah dibela mati-matian, asal jangan lepas jabatan ini. Belakangan ini kita banyak dapat berita, apa itu? OTT, operasi tangkap tangan para pejabat, yang bergelar, yang tidak bergelar, yang berilmu, masuk dalam operasi tangkap tangan. Kenapa? Terlalu memuja-muja itu jabatan, ya, terlalu memuja-muja dunia, itulah yang harus difanakan. Sementara ada fana, ada yang dihilangkan, ada baka, harus ada yang dihadirkan.
Apa yang dihadirkan? Rencana hidup kita ini apa sih? Nggak banyak Pak orang berusia sampai 100 tahun lagi. Saya mengajar di UIN itu sudah 26 tahun. Mahasiswa-mahasiswa sekarang lahirnya itu di tahun 2005, 2006, 2007. Saya cerita reformasi 98. Mahasiswa bilang, kami belum lahir itu Pak. Baru sadar kalau saya sudah tua. Teman-teman saya yang sudah wafat dipanggil Allah di usia 40, 45, 50 banyak. Jadi hidup ini kalau tidak ada al-baqa, tidak ada menghadirkan prioritas, maka selesailah kita ini. Maka salah satu nama hari akhir itu adalah hari penyesalan. Kenapa? Banyak sekali nanti orang yang menyesal. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada fana, ada yang harus digugurkan, dihilangkan. Ya, ada yang harus dihadirkan. Salah satu yang harus dihadirkan adalah apa target besar kita, apa tujuan besar kita dalam menjalani hidup ini. Dalam Al-Quran kita bisa membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah, apakah kamu mengira kamu diciptakan hanya sekedar untuk diciptakan begitu saja? Apakah kamu mengira kamu diciptakan untuk urusan yang kecil-kecil, untuk urusan yang sepele-sepele? Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu juga mengira kamu nggak akan dipulangkan kepada Allah? Disinilah harus ada bako itu. Hudur, hadir hati kepada Allah. Terpesona kepada Allah. Kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang hakiki kalau kita tidak memprioritaskan Allah. Dan Allah tahu persis hati kita berapa persen untuk Dia. Mungkin ada di antara kita yang cuma 10%, ada yang 50%, ada yang 80%, dan Allah tahu itu. Maka setiap kita bangun tidur, sebelum waktunya nanti datang kita tidur nggak bangun-bangun lagi. Sebelum waktunya kita nggak bisa lagi ikut suling ini, subuh keliling. Maka setiap bangun tidur katakan, ya Allah, terima kasih Engkau masih membangunkan aku pagi ini. Itu artinya Engkau masih membuka kesempatan buatku untuk menulis ulang lagi perjalanan hidupku yang mungkin selama ini masih kurang khusyuk, yang selama ini kurang pandai bersyukur, yang selama ini masih lalai dengan amanah waktu. Itulah ada rasa bako tadi. Rasa hadirnya Allah. Itulah antara fana dan bako itu harus ada dalam diri kita. Apa yang setiap saat harus kita hilangkan, apa yang harus setiap saat kita hadirkan. Kalau tidak, ya selesai. Ada orang yang hidupnya begitu, mohon maaf, selesai dari dunia ini, ya udah selesai begitu aja. Nggak ada diingat-ingat orang. Apalagi naudzubillah, mudah-mudahan nggak terjadi. Udah dipanggil Allah dia, tetangga-tetangganya, kawan-kawannya pada bilang, aman kita sekarang. Loh, kok aman? Itu yang zolim itu sudah dipanggil Allah. Malah tenang orang, gara-gara wafatnya orang itu. Naudzubillah. Itu tanda-tanda su'ul khotimah itu. Maka ketika ada nanti di antara kita yang berpulang, ketika yang lain mengatakan, ya Allah, orang baik itu sudah dipulangkan. Sudah kembali kepada Allah. Ya Allah, orang baik itu kita ingat dulu sabarnya dia. Ya Allah, dermawannya dia. Ya Allah, ramahnya dia. Ya Allah, pemaafnya dia. Itu yang sebenarnya yang akan kita bawa nanti. Nggak akan diingat orang apa jabatan kita, eselon berapa kita. Ya, sebesar apa rumah kita itu nggak diingat orang. Yang diingat dari kita adalah akhlak kita. Maka bicara fana dan baka itu adalah bicara tentang bagaimana kita memantaskan diri di hadapan Allah. Maka setiap bangun tidur kita adalah kita tanya, apakah aku masih pantas sebagai hamba-Mu ya Allah? Kalau aku belum pantas menjadi hamba-Mu, pantaskan aku menjadi hamba-Mu ya Allah. Hadirinul hadirat yang dirahmati Allah.
maka hakikat fana yang pasti hilang. Sementara baka yang harus kita hadirkan setiap saat, itulah setiap hari pertarungan dalam hidup ini. Seperti kata Yai Abdurrahman tadi, terlalu banyak pilihan-pilihan. Mau baca Quran sebentar, tahu-tahu sudah berdering handphone, kita angkat handphone berpanjang-panjang berbicara, tahu-tahu nggak jadi baca Quran. Kenapa? Dunia sekarang, dunia sudah begitu sibuk. Orang terlalu banyak pilihan-pilihan. Maka kalau tidak ada prioritas, makna dari al-baqa itu prioritas sebenarnya. Itu yang selalu diucapkan, la maqsuda illallah. Tidak ada final destination, tidak ada tujuan terbesar kecuali Engkau ya Allah. Kalau tujuannya nggak jelas kepada Allah, yang berilmu tahu lewat. Bahkan yang punya ilmu agama jatuh, dihinakan. Loh kok bisa? Iya. Dapat berita ada syahwat yang nggak bisa dia kendalikan. Sekarang Pak, syahwatnya bukan kepada lawan jenis saja. Orang bisa jatuh kepada syahwat sejenis, naudzubillah. Ini orang yang berilmu, yang ngerti agama bisa jatuh. Konon kita yang bukan berilmu, konon agama kita, ibadah kita nggak baik-baik amat, maka itu bisa terjadi pada siapapun. Maka kalau tidak ada prinsip di sini, lama kesudah ilallah, tidak ada tujuan terbesar kecuali Allah, maka nanti akhirnya tujuannya ke yang lain-lain. Kalau seorang muslim tidak merasakan nikmat lagi beribadah, maka dia cari kenikmatan dari kemaksiatan. Naudzubillah. Gak nikmat lagi baca Quran, gak nikmat lagi hadir di majelis taklim, nikmatnya pasti ke yang lain itu. Kalau Allah bukan yang diutamakan, maka dia akan mengutamakan yang lain. Allahnya mana? Gak ada kalau dia mengutamakan yang lain. Maka di dalam kitab Al-Hikam itu disebutkan, idza aratta ayyakuna laka izun la yafna fala tasta'izanna bi ghairi yafna. Siapapun yang menginginkan kebahagiaan yang panjang, kebahagiaan yang abadi, maka jangan menyandarkan diri kepada yang sebentar. Nah, kita semua ini sebenarnya ilmu sebentar. Sebentar hidup, sebentar mati. Sebentar muda, sebentar tua. Itulah kita. Maka kesadaran ada al-baqa itu, ada rasa connected sama Allah, itu yang kita pelihara sampai akhir hayat kita. Kesadaran bahwa kita ini sebenarnya nggak ada. Kalau bahasa Jermannya, aku iki ora ono opo-opone, itu kira-kira. Kesadaran itu aku nggak ada ya Allah. Jangankan ilmuku, diriku pun nggak ada. Bahkan kalau dulu engkau nggak menciptakan aku nggak ada. Apa yang mau disombongkan? Kita ini ada karena diciptakan. Betul nggak Pak? Kalau kita nggak diciptakan, ada nggak Pak? Nggak ada. Jadi kita butuh pencipta untuk menjadi ada ini. Jadi sebenarnya hakikatnya kita awalnya nggak ada kok. Kita ini cuma bayang-bayang. Yang asli adalah Allah. Begitulah kajian tauhid itu. Maka ketika kita berdiri di depan cermin dan ada nampak gambar kita di cermin itu, sebenarnya yang asli yang mana Pak? Yang di dalam cermin apa yang di luar cermin? Yang asli Pak, yang asli yang ada itu di luar cermin apa yang di dalam cermin? Yang di luar cermin itu yang asli. Begitu kita menghindar dari cermin, gambar di cermin pun hilang juga. Itulah Allah yang maha asli. Kalau Allah mau tarik diri dari hidup kita, kalau Allah tarik diri dari dunia ini, hancur semua ini. Kullu syai'in halik. Semuanya akan hancur. Maka kita ini cuma bayang-bayang Pak. Tapi orang yang nggak sadar ini, kalau dia cuma bayang-bayang, pantang berkuasa dikit, ya nggak bisa dikritik. Pantang berkuasa sedikit nggak bisa dinasehati. Yang kuasa itu Allah, kita jangan sok kuasa. Betul nggak Pak? Yang maha besar itu Allah, kita jangan sok besar. Disinilah pilihan
Mana yang harus disingkirkan, mana yang harus dipelihara. Jangan dibalik. Yang dipelihara justru hubbud dunia, cinta kepada dunia. Udah jelas cinta pada dunia ini pasti musnah. Maka kalau kita mau mengandalkan kebahagiaan yang long lasting, yang panjang, maka andalkan yang abadi. Siapa itu? Dialah Allah. Maka prinsip tauhid itu adalah hidup ini jangan mengejar bayang-bayang. Kalau kita tangkap bayang-bayang, Pak, bisa kita tangkap bayang-bayang, nggak akan pernah dapat. Namanya bayang-bayang, nggak akan pernah dapat. Jadi rugi kita kalau kita mengejar bayang-bayang. Maka rugi kita kalau kita sedih karena urusan dunia. Dunia ini bayang-bayang kok disedihkan. Sedihlah kita, ya. Kalau nanti kita akhir hidup kita tidak husnul khotimah, Pak. Maka seorang muslim prestasinya bukan gelar, bukan pangkat, bukan eselon, bukan popularitas. Itu bisa husnul khotimah enggak dia? Itulah gelar terbaik. Apalagi kalau sudah wafat nanti, ya pahalanya masih mengalir. Kenapa? Karena waktu masih hidup dia banyak bersedekah. Ya, banyak berinfak. Itu prestasi yang lebih luar biasa lagi. Maka hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kalau kita mau bicara kesyahduan, bicaralah tentang al-baqa. Kalau al-fana ini yang pasti hilang ini nggak usah dibesar-besarkan. Kita nggak akan pernah merasakan kebahagiaan kalau membesarkan yang kecil. Maka tadi bagus sekali tuh zikir dari BKKM Suling ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Kalau kita sering ulang-ulang itu, ya, Maha suci Allah yang dengan kemuliaannya, dia yang pantas dipuji, itu yang harus kita ulang-ulang supaya kita nggak suka terlalu berlebihan memuji dunia ini. Apalagi na'udzubillah memuji diri sendiri, karena Allah yang paling pantas dipuji. Itulah hakikat daripada al-baqa yang harus kita pertahankan itu. Jadi al-baqa ini adalah cermin kita di hadapan Allah. Seperti apa kita di hadapan Allah, seberapa bisa kita mempertahankan al-baqa. Apa tuh al-baqa? Sifat baik yang harus terus terpelihara. Di antaranya rasa connected sama Allah. Jangan sampai kita putus hubungan sama Allah. Maka teruskanlah berzikir. Kenapa zikir itu harus diulang-ulang? Karena kita akan menjadi seperti apa yang sering kita ulang-ulang. Kalau yang sering kita ulang-ulang adalah kata-kata yang mulia. Subhanallah walhamdulillah. Kita ulang-ulang itu terus-menerus. Lama-lama kemuliaan itu pada akhirnya diberikan Allah pada kita. Kita akan berkumpul dengan orang-orang yang dimuliakan Allah. Kita akan datang ke tempat-tempat yang dimuliakan Allah. Kita akan berkata-kata dengan kata-kata yang mulia. Itulah kenapa kita akan menjadi seperti apa yang sering kita ulang-ulang. Maka ucapkanlah lisan ini dengan zikir. Terus-menerus zikir, jangan sampai kering. Bibir ini dari zikir supaya kita menjadi seperti apa yang sering kita ulang-ulang. Maka ada fana yang dilunturkan, tentu saja yang pertama yang paling sering yang harus kita jaga betul ini, yang sering merusak iman ini, melunturkan syahwat jahat. Kita semua punya syahwat, Pak. Saya 26 tahun mengajar di UIN itu, setiap hari jumpa sama mahasiswi yang muda-muda itu. Parfumnya yang macam-macam, wangi-wangi. Setiap hari saya jumpa mereka, bukan hanya mengajar, yang membimbing, yang menguji. Ujian itu ada macam-macam. Begitu pulang ke rumah, istri sudah tua. Beda. Kalau saya nggak kuat, ya terjatuh kepada syahwat yang nggak bisa dikendalikan, terhinalah saya. Dan sekarang naudzubillah, gara-gara nggak bisa fana dari syahwat ini, nggak bisa hilang dari syahwat ini. Mohon maaf,
Dosen melecehkan mahasiswinya, ada nggak Pak? Guru melecehkan siswanya, dokter melecehkan pasiennya, bahkan naudzubillah orang tua pun melecehkan anak kandungnya sendiri. Bagaimana seorang anak nggak aman dari orang tuanya? Ini dunia macam apa ini? Anak nggak aman dari orang tuanya, dari keluarga terdekat, dari pamannya. Tahu-tahu dapat berita seorang ayah memperkosa anak kandungnya. Seorang ulama yang katanya ulama melecehkan anak didiknya. Apa ini? Ini semua karena nggak bisa memfanakan dari syahwat yang menggoda. Inilah yang meruntuhkan, merusak iman itu. Kalaulah ilmu kita banyak, pengalaman kita banyak, ibadah kita banyak, tapi jatuh karena urusan syahwat ini, ya Allah, betapa hinanya kita. Jadi membuat kita lebih hati-hati. Gimana kita yang ibadahnya gak sebanyak mereka yang jatuh tadi karena urusan syahwat. Maka setiap bangun tidur, bacalah Allahumma inni a'udzubika minan nafsi la tashba'. Ya Allah, lindungi aku daripada syahwat yang tidak bisa aku kendalikan. Ini yang merusak. Kalau ilmunya luas, bisa jatuh karena syahwat. Gara-gara syahwat setetes, bisa dikalahkan. Gimana kita yang sebaliknya? Syahwat kita segunung, ilmu kita setetes. Ya lebih jauh lagi, jatuh lagi kita. Inilah fana dari syahwat itu. Jangan jauh-jauh. Fana, melebur, sehingga yang nampak adalah Allah. Itu anugerah itu. Itu mawahib, anugerah dari Allah. Kita nggak usah terlalu jauh mengejar ke sana. Kalau memang kita dipantaskan oleh Allah, kalaupun ibadah kita mungkin belum lama khusyuk-khusyuknya, kalau Allah memang mau membuat kita diperkenalkan oleh Allah, Allah pantaskan kita. Tapi itu nanti urusan syahwat ini gimana, kuat enggak? Itu yang harus difanakan dulu. Ya Allah, fanakan aku dari syahwat yang sering mengganggu ini. Itu baru syahwat pada lawan jenis. Bagaimana syahwat pada yang lain-lain? Setiap hari kita mendapat berita yang macam-macam. Bagaimana dengan syahwat pada makanan, syahwat pada jabatan? Ini yang merusak. Maka setiap bangun tidur, katakan, ya Allah, aku ingin fana dari syahwat yang selama ini merusak. Yang kedua, kita harus fana dari apa? Maksudnya, kalau tadi fana dari syahwat, maka apa dari bakok yang harus kita pelihara? Tentu kata Rasulullah, kalau mau memelihara dari syahwat yang selalu mengganggu itu, mendistraksi kita, banyak hadir di majelis talim. Maka pilihan Bapak Ibu hadirin sekalian datang kemari ini, sebenarnya ini banyak mengalahkan syahwat yang lain-lain. Hadirlah terus-menerus di majelis ta'lim. Niatkan ini sampai akhir hayat kita. Insya Allah dimudahkan. Dimudahkan. Ya. Zikrul maut, kata Rasulullah. Banyak mengingat mati. Hadir di majelis ta'lim, banyak ingat mati. Sesekali berkhalwat, menyendiri, merasakan, ya Allah, hari ini dalam waktu 2 jam, 3 jam ini, aku ingin berkhalwat, ya Allah, ingin merasa lebih dekat dengan Engkau. Matikan handphone 3 jam, 4 jam, sering mengganggu ini. Handphone ini sering mengganggu. Kalau memang mau berkhalwat, matikan dulu, biar zikirnya nanti enak itu. Maka dalam manasik-manasik itu pun sering saya sampaikan. Yang mau berangkat haji, berangkat umroh, saya katakan hati-hati dengan handphone ini. Ya, belum sampai di Makkah, masih di bandara, udah WA-nya ratusan kali, sudah telepon. Lah, ini mengganggu ini. Maka berkhalwatlah, kata para ulama, berkhalwatlah sesaat hadir di majelis ta'lim, banyak membaca Quran, itu akan meruntuhkan syahwat.
Ada yang sudah melakukan itu, datang dia kepada ulama, saya sudah melakukan ketiga-tiganya, Kiai. Sudah berkhalwat, sudah baca Quran, sudah hadir di majelis ta'lim. Tapi saya hidup ini masih gelisah, masih resah, masih dikendalikan syahwat. Kata Kiai tadi, kalau begitu hatimu sudah bukan punyamu itu, ganti hatimu dengan hati yang lain. Lah, kalau hati ini mau diganti, gimana caranya? Jadi hati siapa ini di sini? Padahal petunjuk Allah itu langsung diberikan ke dalam hati. Yang beriman kata Allah, yahdi kolbah, diberikan petunjuk ke dalam hatinya. Tapi kalau hatinya bukan milik kita, apalagi kalau itu sudah milik setan, na'udzubillah. Maka setiap saat ikrar kita adalah, ya Allah, aku fana, aku hilang dari syahwat yang sering merusak orang-orang yang menjabat, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang populer, meruntuhkan para raja, para pemimpin, gara-gara urusan syahwat. Ini sudah menjadi hal yang seperti sering sekali terjadi. Yang kedua, syahwat apa yang harus kita hilangkan itu? Syahwat kebodohan. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Ada orang yang kata Imam Ghazali, la yadri bi annahu la yadri. Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Kalau dia tahu bahwa dia tidak tahu, itu bisa mengajari Pak. Tapi kalau dia la yadri bi annahu la yadri, dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Ini payah mengajari orang begini. Maka subuh keliling seperti ini sebenarnya kita melakukan al-baqa, memelihara kita dari kebodohan. Ada majelis taklim di Bintaro. Itu jamaahnya banyak sekali. Ditanya, Bapak jamaah dari mana? Dari Tanjung Priok. Bapak dari mana? Dari Joglo. Loh, jauh-jauh. Iya, karena dia guru kami. Terus kalau yang lain, oh yang lain enggak. Kami enggak mau datang. Belum apa-apa sudah membeda-bedakan guru. Gimana mau cerdas? Enggak usah begitu. Masjid di sebelah rumahnya enggak mau datang. Katanya, wah bukan guru kami. Bukan. Ada orang begitu loh. Sementara dulu para ulama gurunya sampai 1.000, 2.000. Kita gurunya baru 2 orang, 3 orang. Nah, itu namanya la yadri bi'annahu la yadri. Ini orang yang nggak sampai hikmah sama diri dia ini. Ilmu itu luas, saya katakan. Ya, dulu orang belajar itu untuk 1 hadis saja, dicari itu ke mana-mana berbulan-bulan. Saking semangatnya menuntut ilmu. Ya, Imam Al-Ghazali menjadi guru besar di perguruan An-Nizamiyah, menjadi rektor juga di situ. Kemudian dia mengatakan, cukup saya 1 periode saja. Saya mau lebih banyak berkarya, mencari jalan sunyi untuk menulis. Itulah tercipta Ihya Ulumuddin itu, yang dibaca sekarang. Beda orang sekarang. Ya, sekali menjabat pantang turun. Udah nggak menjabat, masih merasa bermenjabat. Nah, itu masalah. Itu bagian dari kebodohan, itu yang harus difanakan, yang harus dihilangkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebenarnya nggak banyak-banyak, ilmu itu cuma 3. Ilmu agama ini. Yang penting kita punya paham tentang Islam itu. Islam itu diturunkan menjadi syariat. Itulah Al-Quran dan hadis. Dari syariat diturunkan menjadi fikih, itulah disiplin ilmu fikih. Nanti menjadi ilmu usul fikih. Muncullah kaidah-kaidah usuliyah. Dari fikih ini nanti ada fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih nikah. Itu dari Islam itu tadi, syariat fikih. Nah, ketika kita kemudian berganti kepada wilayah iman, nah itulah terciptalah Fakultas Usuluddin di mana saya mengajar. Kenapa? Wilayah iman ini kalau diturunkan menjadi disiplin ilmu, jadilah ilmu tauhid, jadilah ilmu kalam, jadilah ilmu akidah. Disitulah kita mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah. Ada nama Allah yang jamaliyah, nama-nama Allah yang lembut, yang penuh dengan apa tuh ya, kasih sayang, ampunan. Itu jamaliyah itu. Ada jalaliyah, apa tuh, yang maha perkasa, al-qahar,
Al-Muntaqim, Al-Mutakabbir. Tetapi dari banyak nama-nama itu, nama-nama Jamaliyah itu lebih banyak dibanding yang Jalaliyah. Artinya apa? Supaya kita ini menjadi hamba Allah, kalau marah, jangan lebih besar marahnya daripada maafnya. Bagian dari fana juga, minta maaf terlebih dahulu meskipun kita salah kepada pasangan. Nah, itu fana juga itu. Nggak mesti fana itu harus melebur diri sehingga yang disaksikan hanya Allah. Nggak usah terlalu tinggi-tinggi begitu. Bisa nggak kita minta maaf dulu meskipun kita nggak salah kepada pasangan kita? Nah, itu baru fana dia. Umar bin Khattab nggak pernah merespon istrinya katanya yang cerewet itu. Kata sahabat, engkau yang paling kami segani ya Umar, engkau yang paling karismatik, paling kami takuti, tapi giliran istrimu memarahimu, kamu nggak pernah merespon, diam aja. Kayak jadi orang penakut. Kata Umar, bukan saya penakut. Apalah arti marahnya seorang istri. Istriku walaupun marah, itu terlalu kecil lah urusan marahnya dibanding pengorbanan dia mau hidup bersamaku. Istriku sudah memberi aku beberapa anak-anak, mau hidup bersamaku dari nol. Pengorbanan dia lebih besar daripada marahnya itu. Maka bagian dari al-fana juga, maaf, minta maaf kita, kalaupun kita nggak salah. Itu baru fana itu namanya. Itulah orang yang punya hikmah itu. Itulah orang yang punya ilmu. Maka ilmu usuluddin itu, fakultas usuluddin itu dari kajian iman itu diturunkan menjadi ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam. Nanti kalau kita mau lebih jauh lagi ilmu tauhid ini nanti ada istilahnya, nanti ada tasbih, ada tanzih. Kalau tasbih itu gimana kita supaya merasa sangat dekat dengan Allah, kemana kita menyaksikan ada Allah di situ, itu tasbih. Tapi tanzih, kita melakukan hal-hal yang dikhawatirkan merusak kemurnian tauhid. Dan yang terakhir, masih bisa 5 menit lagi Pak ya. Ini supaya kita cerdas dari sisi ilmu. Yang terakhir tadi, yang pertama Islam melahirkan ilmu syariat, ilmu fikih. Iman melahirkan ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu akidah. Dan yang terakhir ini ihsan. Ihsan ini wilayah apa ini? Wilayah mahabbah. Wilayah dzuk, rasa. Man lam yadzuk lam ya'rif. Yang belum merasa dia nggak akan tahu, maka minta sama Allah, ya Allah sampai hari ini aku belum merasakan kehadiran Engkau dalam hatiku, bantu aku ya Allah. Mungkin kita terlalu banyak yang kita masukkan ke dalam hati kita, semua masuk, jadi nggak ada tempat untuk petunjuk Allah itu. Ada petunjuk mantul lagi dia, kenapa? Terlalu banyak saingan dalam diri ini. Maka minta sama Allah, ya Allah aku merasa ingin terpesona dengan keindahanmu ya Allah. Aku ingin merasakan kesyahduan dalam doa-doaku, ya Allah. Inilah muncul orang-orang yang hatinya bersih. Orang-orang yang mengangkat tangannya di hadapan Allah. Ya Allah, dengan kebesaranmu, lewat nama-namamu yang indah, ya Allah. Ubun-ubunku ada dalam genggamanmu. Aku pun tak tahu apa yang aku minta, ya Allah. Karena ketika tangan ini bisa terangkat, Engkau berarti sudah mengabulkan doaku. Karena tidak mungkin tangan ini bisa terangkat kecuali karena kekuasaan Engkau ya Allah. Itu orang-orang yang hidupnya di wilayah batiniah rasa. Itulah kajian ihsan itu, ilmu rasa. Kata Rasulullah, ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau merasakan betul-betul melihat Allah. Kalaupun engkau belum sampai mampu melihat Allah, Allah yang lihat engkau. Ini tiga inilah yang melahirkan, yang ihsan inilah yang melahirkan ilmu tazkiyatun nafs. Ilmu tentang kebersihan hati. Ilmu tentang tasawuf. Ada yang mengatakan, bukankah tasawuf itu bid'ah Ustadz? Jangan terjebak dengan nama. Kalau hanya karena tasawuf itu tidak dijelaskan definitif dalam Al-Quran, bukan berarti itu bid'ah. Kalau nggak senang dengan istilah tasawuf, ya pakai istilah yang lain saja, tazkiyatun nafs. Karena kalau pakai tazkiyatun nafs, ada dalilnya. Qad aflaha man tazakka atau qad aflaha man zakka. Ada orang menolak tasawuf gara-gara nggak disebutkan dalam Al-Quran. Tasawuf itu nggak penting.
disebutkan secara definitif, tapi adalah soal hadirnya hati kepada Allah. Ini kadang-kadang kan ada orang, pokoknya kan saya sudah sholat, saya sudah puasa. Loh, sholat puasa kalau hatinya kemana-mana gimana nggak khusyuk? Nah, itu wilayah ihsan. Itulah ilmu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bicara fana adalah menghilangkan kebodohan. Dengan apa? Dengan nuntut ilmu, dengan tafakur, dengan tazakur. Insya Allah kita semua dijaga oleh Allah dengan ilmu kita. Kita semuanya mendapatkan hikmah dari suling yang kita lakukan. Karena hanya orang-orang yang dekat sama Allah yang diberikan yu'til hikmah mayyasha. Wa mayyu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kata Allah akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang khusyuk, hati yang tawadhu, tidak ujub, tidak sombong dengan apa yang dimiliki, merasakan hanya dengan mengandalkan Allah lah hidup kita akan menjadi bahagia yang panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb kami bermohon kepadamu lewat nama-namamu yang indah ya Allah. Ubun-ubun kami ada dalam genggamanmu. Takdirmu pasti adil buat kami ya Allah. Hukummu pasti berlaku buat siapa saja. Tanamkan di dalam hati ini rasa kekhusyukan ya Allah. Jika sepanjang hidup kami belum merasakan nikmatnya khusyuk, bantu kami supaya hati ini mudah untuk merasakan khusyuk dalam ibadah kami. Tambahkan rasa syukur kami yang masih Engkau izinkan sampai hari ini menghuni bumimu ya Allah. Engkau masih mengizinkan kami meminum airmu ya Allah. Masih mengizinkan kami menghirup udaramu. Pada waktunya nanti semua ini tak lagi bisa kami lakukan. Terima kasih untuk nikmat hari ini yang masih Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, bantu kami ya Allah menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, menjadi anak-anak yang menyenangkan dan menyedapkan hati melihatnya. Menghibur kami, anak-anak yang membawa nama baik kami ya Allah. Anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang rajin mengangkat tangannya mendoakan kami orang tuanya. Baik saat kami masih hidup maupun saat nanti sudah Engkau panggil ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, ampuni dosa orang-orang yang begitu banyak jasanya kepada kami ya Allah. Terutama ampuni dosa kedua orang tua kami yang sudah melahirkan dan membesarkan kami sampai di titik ini ya Allah. Jika ada di antara orang tua kami yang sudah Engkau panggil, lapangkan kuburnya, terangi alam barzahnya ya Allah. Balaslah kebaikan yang pernah mereka lakukan untuk kami menjadi balasan surga ya Allah. Mungkin ada orang tua kami yang masih hidup, sehat-sehatkan mereka ya Allah. Berkahi umurnya, pertahankan keimanan dalam dadanya ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami tidak tahu sampai kapan amanah waktu yang Kau berikan kepada kami. Kami hanya bermohon kepadamu ya Allah. Ketika waktunya datang untuk kami, panggil kami ya Allah saat hati kami cenderung kepadamu, saat hati kami khusyuk kepadamu, saat kami merindukan Engkau ya Allah, saat kami merasa dekat dengan Engkau, saat kami sedang sujud di hadapan-Mu atau sedang membaca ayat-ayat suci-Mu ya Allah. Jangan Kau panggil kami saat kami sedang lalai mengingat-Mu ya Allah. Saat datang ajal menjemput kami, Engkau lembutkan, Engkau ringankan. Engkau ringankan sakaratul maut bagi kami ya Allah. Jadikan akhir hidup kami semua dengan husnul khotimah. Allahumma rabbana hawin alaina fi sakaratil maut. Najata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.